Mari kita mensukseskan persidangan Sinode tahunan 2022 ini. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara semua. Selamat hari Minggu ke-6 Prapaskah. Bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya sehingga kita bangun dengan tubuh yang sehat segar dan semangat yang baru pada saat ini. Sebelum kita memulai aktivitas, sebelum kita beribadah di gereja ataupun video streaming yang akan kita ikuti, kita berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Immanuel Kristantio Nugroho. Mari kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari yang penuh dengan semangat dan sukacita ini ya Tuhan, kembali lagi kami umat-Mu bersekutu melalui program Morning Call GPIB. Kami mau disapa melalui kebenaran firman-Mu, kami mau dikuatkan, dan firman-Mu selalu menjadi terang dan juga menjadi kekuatan iman di dalam kami melangkah di hari-hari hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbagilah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bacaan kita di dalam Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 4, khususnya di ayat yang kedua, saya akan membacakannya kembali. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu dia topik ataupun fokus ayat dari perenungan pagi hari ini. Ketika Bapak, Ibu, dan saya, kita berbicara tentang kekudusan, tentu kita tidak hanya membayangkan bahwa kudus itu bicara tentang hidup suci, hidup yang penuh dengan kebaikan Tuhan dalam artian selalu beribadah di gereja, atau mungkin menggunakan aksesoris Kristiani, entah itu kalung salib, anting-anting salib, ataupun pakaian yang ada gambar Tuhan Yesus, gambar salib, dan lain sebagainya. Bicara kekudusan, hidup kudus itu bukan hanya sebatas aksesoris saja. Dia juga harus masuk di dalam diri, di dalam pikiran, hati Bapak, Ibu, dan saya, sehingga cara hidup kudus di dalam Yesus Kristus itulah yang menjadi pola hidup kita. Jadi bukan pola hidup yang hanya sekedar aksesoris, tapi pola hidup yang benar-benar kita hidupi, yaitu pikiran, hati, perbuatan, itu benar-benar kudus, benar-benar terjaga sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap saat. Ibu Bapak, saudara-saudari semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Morning Call GPIB yang berbahagia pada minggu-minggu Prapaskah,
kita awali ketika hari Rabu yang lalu, Rabu Abu, sampai saat ini kita akan memasuki Minggu Prapaskah yang tentunya ini mempersiapkan kita semua, kita sebagai warga Jemaat GPIB untuk menghayati kembali bagaimana proses pengorbanan Yesus di kayu salib, bagaimana proses pelayanan Yesus Kristus yang tidak hanya bagi dirinya, bagi kelompoknya, tetapi berdampak bagi banyak orang, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Ibu Bapak dan Saudara semua, ketika kita membaca Imamat yang dituliskan oleh Musa, yang juga mau menyampaikan kekuatan iman bahwa hidup kudus itu menjadi syarat penting, menjadi dasar, menjadi awal yang harus dimiliki oleh umat yang dikhususkan oleh Allah, umat yang telah dipilih, umat yang telah diselamatkan. Sehingga kehidupan beriman mereka tidak hanya pakai slogan, oh ini adalah umat pilihan, tetapi sikap hidupnya tidak mencerminkan umat pilihan. Jadi harus hidup kudus, yaitu berbeda dengan kehidupan fasik atau kehidupan yang tidak mengikuti firman yang telah didengar ataupun diajarkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus serta saudara semua, ketika kita membaca dalam bagian Alkitab kita, ayat 2, hidup kudus, kemudian dilanjutkan 3 dan 4, ini juga menambahkan penguatan bahwa bicara tentang hidup kudus, itu bicara tentang ketaatan. Seperti menghormati orang tua yang dituliskan dalam pasal 19 ayat 3, itu menyegani ibunya dan ayahnya. Dengan kata lain, menghormati orang tua, ada ketaatan di sana. Orang yang sudah tua, kita yang sudah dewasa sebagai seorang anak yang sudah mandiri, tetap harus taat kepada orang tua, mendengar orang tua, walaupun orang tua sudah semakin sepuh, semakin renta, tetapi bukan berarti kita yang lebih hebat. Kita semua tetap belajar dari orang tua, tetap menghormati orang tua, sebab ilmu kehidupan dari orang tua itu membawa kekuatan, membawa semangat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Lalu apalagi yang kita dapatkan dari pembacaan pada saat ini adalah bicara tentang menguduskan hari Sabat. Ini juga menjadi penting bahwa hari Sabat itu harus dipelihara, harus dilakukan setiap saat, dan itu tidak boleh dilupakan. Jadi antara yang ritual, yang aktual, ritual yang tentang peribadahan, memelihara Sabat, kemudian yang aktual yaitu taat kepada orang tua, atau lebih luas lagi bisa saja kita bayangkan, kepada manusia, kita juga harus menghormati orang lain, ada dampak yang tercipta dari kehidupan kudus kita, yaitu umat yang tidak boleh sama dengan orang fasik lainnya. Kita telah diselamatkan, kita telah hidup kudus, maka kita juga tularkan itu, kita juga ajak orang lain untuk hidup kudus seperti kita, dan itu dimampukan oleh Allah sendiri. Lalu apalagi yang berikutnya bisa kita dapatkan dari pembacaan pada saat ini, yaitu ayat 4, bicara tentang jangan ada berhala-berhala. Ini juga menjadi penting, bahwa ketika bicara hidup kudus, ketika sudah ritualnya sudah oke, aktual sudah oke, tetapi ternyata masih ada yang mengganjal, masih ada duri dalam dagingnya, yaitu dia masih menyembah berhala dan lain sebagainya, sehingga mendukakan hati Tuhan. Itulah dia firman Tuhan yang boleh menyapa kita, karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan dimampukan di dalam peribadahan yang kudus suci itu, kita yang tidak layak menjadi layak masuk di dalam peribadahan, dan juga itu menjadi sebuah sukacita dan membawa kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kiranya hidup Bapak Ibu dan saya, saudara semua, selalu diperbarui oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita memang rapuh dan lemah, tapi bukan berarti kita tidak bisa berubah, kita tidak bisa bertobat menjadi lebih baik lagi dari masa yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat beribadah bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pembacaan firman yang boleh kami renungkan bersama di pagi hari ini setelah kami bangun dari tidur kami. Sertai dan mampukan kami ya Tuhan dalam peribadahan pada hari Minggu ini, baik kami yang beribadah di gedung gereja maupun kami yang beribadah di rumah masing-masing menggunakan alat, baik itu handphone ataupun laptop atau komputer, karena keterbatasan ya Tuhan, untuk kami dapat hadir di gedung gereja ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semangat dan sukacita, bahwa makna dari peribadahan itu tidak pudar ataupun hilang ketika kami tidak datang ke gereja, tapi kami boleh memaknai lebih dalam lagi, lebih kuat lagi di tengah-tengah
keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami ya Tuhan, walaupun harus berjarak sementara waktu ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi ibadah berjalan dengan baik, bagi kami semua, setiap keluarga yang ada, setiap keluarga yang dalam pergumulannya masing-masing, dalam sukacitanya masing-masing, Kau mengetahuinya ya Tuhan, keluarga GPIB dimanapun berada, Kau boleh menguatkan kami, menghibur kami, menyapa kami, dan selalu ya Tuhan memampukan kami. Kami juga berdoa bagi persidangan sinode tahunan di 2022 pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Maret. Berkati serta ya Tuhan segala yang dipersiapkan oleh panitia, majelis sinode, peserta yang akan hadir, utusan-utusan dari jemaat, utusan mupel, dan semua yang terlibat ya Tuhan, tim-tim yang ada, semua boleh bekerja sama sehingga persidangan sinode tahunan boleh menghasilkan sebuah keputusan bersama yang lebih baik lagi untuk program kerja anggaran di tahun 2022-2023. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pos-pos PLKes yang ada di wilayah pelayanan GPIB, mampukanlah selalu ya Tuhan dalam keterbatasan pelayanan kami masing-masing. Satu hal yang kami yakini bahwa hikmat yang daripadamu memampukan seluruh presbiter, memampukan seluruh unit misioner dan juga memampukan seluruh warga jemaat untuk mengembangkan pelayanan kami masing-masing di tempat kami masing-masing. Kami juga mau dalam doa bagi anak terkasih kami, orang tua terkasih kami yang lanjut usia dalam kelemahan tubuh, Kau boleh kuatkan kami, Kau boleh jaga dan lindungi kami. Inilah doa kami dan seruan kami di pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat ibadah, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu memberkati ibu bapak semua dimanapun berada. Mari kita mensukseskan persidangan sinode tahunan 2022 ini.